Perbedaan core sama thread. Menjawab pertanyaan salah satu atau ada beberapa orang sih yang nanya, soalnya sering banget nih ya. Dan kali ini adalah waktunya untuk menjawab apa sih bedanya core sama thread. Halo semua, Jun di mana? Core dan thread. Ini sebenarnya udah banyak banget yang jelasin, tapi emang agak-agak susah sih ya untuk menelaahnya. Karena saya sendiri aja harus baca berkali-kali baru akhirnya bisa ngeh, oh itu toh maksudnya. Nah, untuk thread sendiri bacanya aja ada banyak cara. Ada yang nyebutnya thread, ada yang nyebutnya thread, ada yang thread. Terserah lah. Di video ini kita nggak akan membahas bagaimana cara bacanya yang benar, tapi kita akan coba bahas bagaimana cara kerjanya. Apa sih sebenarnya perbedaan core sama thread? Kita tahu bahwa core adalah inti dari sebuah prosesor yang secara fisik memang ada di dalam CPU. Sedangkan thread ini adalah virtual core atau logical core. Jadi secara software membaca seolah-olah ada, padahal sebenarnya nggak ada. Nah, di sini kita harus pahami dulu tentang konsep physical dan logical. Saya udah sering bahas ini di video tentang storage drive. Jadi biasanya saya jelasin kalau kamu punya satu hard drive, 1 terabyte gitu ya, itu secara fisik di atas piringannya, itu memang piringan berkapasitas 1 tera. Tapi setelah masuk ke dalam Windows, kamu bikin partisi, kamu bagi dua menjadi 500 dan 500, itu secara software akan membaca dia punya dua partisi 500 GB dan 500 GB. Terbacanya seolah-olah ada dua disk, padahal sebenarnya cuma satu. Kalau kamu cek di BIOS, bahkan mungkin kamu bongkar harddisknya, ya piringannya cuma piringan 1 tera, nggak ada pembatas 500 GB. Nah, inilah perbedaan logical dan physical. Jadi physical itu kalau di CPU tadi adalah core-nya, yang memang 4 core itu ada 4 beneran di dalam CPU, sedangkan yang 8 thread itu hanya seolah-olah ada, padahal nggak ada. Kalau tadi di storage drive, logical partition yang 500 GB itu adalah sesuai dengan softwarenya. Artinya begitu kamu pindah ke software lain, bisa jadi mereka akan membaca partisinya dengan cara yang berbeda juga. Begitu pula dengan CPU core dan thread. Core tadi adalah inti fisiknya yang secara fisik mengerjakan tugas, sedangkan threadnya ini adalah tugasnya, tasknya atau program yang harus dijalankan oleh core-nya. Dan otomatis berhubungan dengan software juga. Jadi kalau kita bicara prosesor yang punya satu core, berarti dia hanya bisa mengerjakan satu tugas di satu waktu. Softwarenya tahu tentang hal itu dan dia pun hanya akan memberikan satu tugas di satu waktu. Jangan dianggap lemot. Prosesor Pentium 4 yang udah jadul dan punya satu core aja, dia bisa punya clock speed mencapai 4 GHz. Secara gampangnya, dia bisa melaksanakan 4 miliar instruksi dalam 1 detik. Dan tadi, karena dia juga punya satu thread, maka softwarenya hanya akan memberikan satu tugas di satu waktu. Tapi untuk prosesor yang punya satu core dengan 2 thread, maka dari software akan memberi 2 tugas di satu waktu. Ngerjainnya tetap satu-satu, cuma yang dikasih 2-2. Terus apa gunanya? Kan bottleneck. Masuknya 2, yang diproses 1. Buat apa? Gini penjelasan gampangnya. Jadi ceritanya, tangan saya ini adalah core-nya. Satu core, secara fisik cuma ada satu tangan yang akan digunakan untuk melakukan tugas. Tugas yang diberikan adalah memindahkan gelas berisi air dari sini ke sini. Kita anggap ini berisi air ya, ini kosong sebenarnya. Jadi dengan satu core dan satu thread, berarti tugas ini akan datang lewat satu pintu. Ngantri kayak gini. Saya tinggal pindahin aja satu-satu. Nah, kalau ternyata yang gelas kedua ini belum penuh airnya dan harus nunggu diisi penuh dulu, maka saya harus nunggu nih. Yang belakang harus ngantri, nggak bisa apa-apa lagi. Begitu penuh, baru kita pindah. Dan seterusnya akan seperti itu. Nah, sekarang jumlah core-nya masih satu, tangannya masih satu. Dengan ada 2 thread, maka pintu masuk untuk datangnya tugas akan menjadi 2. Kayak gini nih. Tugasnya masih sama, mindahin gelas berisi air ke sini. Saya akan pindahkan seperti ini. Otomatis ini tugas berikutnya udah ngantri nih. Nah, saat saya mau pindahin yang ini, ternyata belum penuh, masih harus nunggu ngisi. Tapi karena pintunya ada 2, saya nggak harus nungguin sambil nganggur. Saya bisa pindah ke sini dulu, pindahin gelasnya ke sini. Ini penuh. Berikutnya.
dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita aplikasikan dalam proses komputer, itu bisa dibilang satu core dengan 2 thread, berarti dia punya 2 pintu. Dan tugas yang masuk dari software itu akan berbarengan ada 2, A dan B. Tapi di saat dua-duanya ini datang, yang A ini harus menunggu instruksi dari RAM dulu misalkan. Jadi dia nggak bisa langsung diproses. Kalau cuma satu thread, maka A masuk, dia harus nunggu dari RAM, B harus nunggu di belakangnya. Nah, tapi karena udah ada dua thread, begitu A datang dan ternyata dia masih harus nunggu dari RAM, maka yang B bisa masuk duluan. A-nya begitu udah siap, baru A masuk. Jadi secara singkat, core ini adalah yang mengerjakan tugas, thread adalah pintunya, dan sistem hyperthreading ini adalah mengatur timing. Mana yang harus dikerjakan duluan dari 2 tugas yang masuk bersamaan. Beban kerja yang diterima oleh core akan selalu sama, hanya ada satu di satu waktu. Hanya thread ini tadi yang menjadi pintu masuknya tugas dari software itu yang mengatur mana duluan yang perlu dikerjakan. Berarti penggunaan thread ini sangat berhubungan dengan softwarenya. Dan inilah kenapa belum tentu prosesor dengan core yang banyak dengan thread yang banyak bisa memberikan kamu performance yang lebih. Tergantung dari softwarenya. Kalau softwarenya memang didesain untuk bisa mengirimkan banyak instruksi sekaligus, maka semakin banyak core dan semakin banyak thread akan menguntungkan buat komputer kamu. Tapi kalau softwarenya cuma didesain untuk mengirim satu tugas di satu waktu, maka walaupun kamu punya CPU dengan 4 core dan 8 thread, akan sama aja performance-nya dibandingkan dengan CPU yang punya 1 core dan 1 thread. Gamer pasti udah sering dengar bahwa game ini sangat memanfaatkan CPU. Semakin banyak core semakin bagus. Tapi game yang lain ternyata tidak terlalu menggunakan CPU. Jadi sebelum kamu beli CPU, kamu harus tahu dulu mau kamu pakai apa dengan program apa secara spesifik. Kalau kamu pengen main game apa? Judulnya apa? Kamu pengen desain grafis, kamu pengen video editing, kamu pengen coding. Kamu pakai program apa, dan kamu harus cari tahu dulu apakah program tadi akan memanfaatkan banyak core atau memanfaatkan sedikit core. Karena ini akan berpengaruh ke budget kamu nantinya. Kalau suatu program dia memanfaatkan banyak core, maka otomatis kamu cari yang memang core-nya banyak. Tapi kalau dia hanya butuh sedikit core, maka kamu cari aja CPU yang di kelas bawahnya. Jumlah core-nya sedikit, tapi kemungkinan clock speed-nya akan lebih tinggi. Makanya pasti sering lihat nih, ada CPU 8 core dengan 16 thread, kok waktu dipakai ngegame performance-nya malah lebih jelek dibandingkan yang 6 core 12 thread. Bahkan mungkin ada juga kejadian di mana satu game itu dijalankan di 8 core dan 4 core performance-nya sama aja. Karena kembali lagi, gamenya hanya bisa memanfaatkan 4 core doang. Tapi sekarang kamu nggak perlu bingung. Kalau kamu beli CPU biasanya udah sepaket. Jumlah core dan threadnya udah fix. Beli yang 4 core biasanya 4 thread. 8 core biasanya 16 thread. Dan sekali lagi yang harus kamu perhatikan adalah softwarenya. Harus spesifik. Jujur sama diri kamu sendiri. Jangan cuma pengen ngejar, ini aja lah yang high end jumlah core-nya banyak. Karena belum tentu cocok dengan pemakaian kamu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video yang lain.